Halo semuanya, selamat datang di bahasan kita kali ini. Coba bayangkan sejenak ya, ginjal kita itu bekerja luar biasa keras, menyaring sekitar 200 liter darah setiap harinya. Gila kan? Itu sama aja kayak ngisi penuh satu bak mandi ukuran besar. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal organ pekerja keras ini, khususnya terkait satu kondisi yang sering banget bikin orang takut, penyakit ginjal kronik atau PGK. Tapi tenang, kita nggak bakal bahas ini dengan nada suram atau menakutkan, sama sekali nggak. Justru, lewat sesi kali ini, kita akan melihat manajemen PGK dari sudut pandang yang sangat memberdayakan, di mana Anda sebagai pasien adalah pahlawan utamanya. Oke, yuk kita mulai dan lihat gimana panduan terbaru benar-benar mengubah cara kita melawan penyakit ini. Sering banget kan dengar kata penyakit ginjal itu rasanya udah kayak vonis mutlak yang menakutkan. Tapi coba kita balik cara pandangnya. Gimana kalau diagnosis itu sebenarnya bukan akhir dari segalanya, melainkan titik awal dari sebuah kolaborasi penyembuhan yang hebat. Pedoman klinis terbaru, seperti KDIGO 2024 dan juga Kementerian Kesehatan kita, justru menekankan hal itu. Ini adalah sebuah panggilan untuk bertindak. Momen di mana Anda dan keluarga diajak untuk bergabung dalam satu tim. Anda tuh benar-benar nggak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Kunci utamanya ada di konsep ini, perawatan multidisiplin. Berdasarkan update terbaru, penanganan ginjal modern itu ibarat sebuah orkestra yang latihannya udah matang banget. Di sana ada dokter umum Anda, dokter spesialis ginjal atau ahli nefrologi, ahli gizi, perawat, dan yang paling krusial, keluarga Anda sendiri. Semuanya bekerja bareng sebagai satu kesatuan yang solid. Mereka ini adalah jaring pengaman yang didesain khusus buat mengoptimalkan pemulihan Anda. Jadi, biarpun yang dirawat itu ginjalnya, seluruh diri Anda, termasuk ekosistem dukungan Anda, benar-benar diberdayakan. Tapi ya, kita juga harus lihat realita di lapangan. Berdasarkan data dari 100 lebih pasien dengan masalah ginjal dan hipertensi di sebuah rumah sakit, ternyata hampir 40% loh, tepatnya 39,45% yang tekanan darahnya masih masuk kategori tidak terkontrol pakai target yang lama. 40% loh. Artinya apa? Ternyata untuk capai target pengobatan itu emang nggak gampang dan banyak banget tantangannya. Makanya kita butuh pendekatan yang jauh lebih proaktif dan presisi. Dan pastinya butuh kerjasama yang super erat antara Anda dan tim medis Anda. Nah, untuk mengatasi tantangan itu, ada satu angka emas yang wajib banget kita ingat mulai sekarang. 120. Yes, 120. Ini bukan angka tebak-tebakan ya. Pedoman terbaru membawa perubahan besar yang tegas banget. Kita harus menjaga tekanan darah sistolik ketat di bawah 120 mm raksa. Kenapa harus seketat itu? Karena riset membuktikan target yang lebih ketat ini benar-benar bertindak sebagai perisai pelindung yang luar biasa kuat buat ginjal Anda. Ini cara paling efektif buat mencegah kerusakan lebih lanjut. Terus, gimana cara nyapainnya? Selain obat, Anda punya senjata andalan setiap hari. Kita sebut saja perisai gaya hidup. Pertama, coba batasi konsumsi garam atau natrium di bawah 2 gram per hari. Kedua, dan ini penting banget, hindari obat-obatan yang bisa merusak ginjal, kayak obat pereda nyeri golongan NSAID yang gampang banget kita beli bebas itu. Ketiga, jaga berat badan dan pastikan gula darah Anda terkontrol. Langkah-langkah simpel ini, percayalah, adalah garis pertahanan paling utama dalam menjaga sisa fungsi ginjal Anda. Lanjut ke angka sakti berikutnya, 150. Pedoman medis secara jelas sangat merekomendasikan kita buat bergerak. Minimal 150 menit per minggu untuk aktivitas fisik intensitas sedang. Bayangin aja jalan agak cepat di taman yang sejuk atau sepedaan santai pas akhir pekan. Tentu aja porsinya disesuaikan dengan kondisi fisik Anda masing-masing ya. Tujuannya tuh bukan buat jadi atlet, tapi buat ngebangun ketahanan jantung dan pembuluh darah, yang ujung-ujungnya bakal ngelindungin ginjal Anda juga. Nah, kalau angka yang satu ini, sifatnya mutlak alias harga mati. 0, 0. Nggak ada kompromi sama sekali kalau soal penggunaan produk tembakau. Secara ilmiah, merokok itu terbukti langsung mempercepat pengerasan dan kerusakan permanen pada jaringan ginjal. Pedoman dari ahli manapun sepakat, kalau kita mau menghentikan laju kerusakan ginjal dan memangkas risiko fatal ke jantung, berhenti merokok adalah langkah mutlak. Harus 0. Jadi, kalau semua kebiasaan tadi kita gabungkan, dampaknya itu nyata banget loh. Dengan disiplin jaga tekanan darah, olahraga rutin 150 menit, berhenti total merokok, dan makan yang benar, Anda itu secara harfiah memotong jalur memburuknya penyakit ini. Anda nggak cuma sibuk ngobatin gejala yang muncul, tapi secara aktif mencegah resiko gagal ginjal secara total. Plus, energi dan kualitas hidup Anda juga bakal jauh membaik.
Pada akhirnya, kendali itu benar-benar ada di tangan Anda. Dan buat dukung gaya hidup proaktif Anda, sistem kesehatan kita udah punya alur perawatan yang terpadu dan mulus banget. Anda gak bakal kebingungan. Langkah awal biasanya dimulai di dokter umum, lewat deteksi dini, sesimpel tes urin buat ngecek ada nggaknya protein yang bocor. Terus, fungsi ginjal Anda bakal terus dipantau pakai ukuran yang namanya eGFR. Nah, kalau angka eGFR ini turun di bawah 30, ibarat lari estafet, tongkatnya akan dioper dengan rapi ke dokter spesialis ginjal untuk penanganan yang lebih advance. Benar-benar sistem yang dibikin supaya nggak ada pasien yang terlantar. Satu hal lagi yang bikin pedoman kesehatan kita makin keren adalah mereka sadar betul kalau Anda itu manusia seutuhnya, bukan cuma sekedar sepasang ginjal. Makanya pendekatannya itu holistik. Perawatan itu mencakup konseling diet khusus, dukungan psikologis, bahkan dukungan sosial yang esensial. Kita semua tahu, dengar diagnosis penyakit kronis itu berat banget secara mental. Makanya tim medis hadir buat ngerangkul Anda dan seluruh keluarga, mastiin Anda kuat, baik secara fisik maupun mental, buat jalani proses ini. Di luar gaya hidup, kita juga punya kabar luar biasa dari dunia medis. Lewat pedoman terbaru ini, kita diperkenalkan dengan pilar farmakoterapi modern. Kita sekarang punya akses ke obat-obatan canggih seperti SGLT2 inhibitors, GLP-1 reseptor agonis, dan finerenone. Namanya emang kedengeran rumit ya, tapi intinya gini. Kelas obat-obatan ini terbukti ampuh mengubah arah perjalanan penyakit ginjal. Mereka kerja barengan sama perubahan gaya hidup yang Anda lakuin, ngasih lapisan pelindung ekstra yang bahkan belum kita punya 10 tahun lalu. Saya mau kasih lihat satu hal penting dari pedoman kesehatan nasional kita. Ada pernyataan kuat yang bilang kalau perawatan ini fokusnya ada pada manajemen penyakit penyerta, modifikasi gaya hidup, dan ini yang menarik, edukasi untuk mengoptimalkan perbaikan pasien. Ini tuh mandat resmi loh. Edukasi pasien dan perubahan gaya hidup itu bukan sekedar obrolan sambil lalu, itu adalah standar utama perawatannya. Artinya pengetahuan Anda dan aksi nyata Anda sehari-hari itu sama berharganya dengan resep dari dokter. Nah, kita sampai di penghujung bahasan kita hari ini. Sudah jelas banget kan, merawat kesehatan ginjal itu adalah sebuah kolaborasi epik. Target kita juga udah super jelas, bergerak minimal 150 menit seminggu, komitmen mutlak 0 rokok, dan jaga tekanan darah ketat di bawah 120. Anda juga disupport penuh oleh tim medis dari dokter umum sampai ke spesialis, plus terapi obat yang super inovatif. Pertanyaan saya buat Anda sekarang, dengan semua kekuatan dan sistem dukungan di belakang Anda, langkah proaktif apa yang bakal Anda ambil hari ini buat jadi juara bagi kesehatan ginjal Anda? Coba dipikirkan ya. Terima kasih banyak udah menemani bahasan kali ini, dan sampai jumpa di sesi seru berikutnya.